Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan dan pengelolaan video conference dengan menggunakan Webex. Untuk dapat mengelola video conference dengan Webex, kita harus memiliki akun Webex. Jadi langkah pertama adalah kita buka browser, lalu ketikkan webex.com. Setelah terbuka, tampilannya seperti ini. Kita dapat memulainya dengan mengklik Start for Free bagian sebelah kanan ini, atau kita scroll ke bawah pada bagian bawah sini, yaitu Sign Up Now, It's Free. Kita klik. Lalu akan muncul seperti ini. Sign up free, it's quick. Jadi daftar gratis dan cepat, ya. No credit card needed, no commitment. Jadi tidak perlu membayar, juga tidak ada komitmen. Nah, setelah ini kita memasukkan email address kita atau alamat email kita. Gunakan alamat email yang Bapak Ibu miliki. Karena email saya sudah daftarkan pada akun Webex, maka saya akan mendemonstrasikannya menggunakan email yang sekali pakai atau biasa disebut dengan disposable email. Saya ketikkan di sini disposable email. Saya gunakan email yang sekali pakai dari Temmail. Kita diberikan alamat email oleh si Temmail ini dengan nama cpy42024@inbox03.com. Ya. Nah, Bapak Ibu fokus ke sininya ya, jangan ke gambarnya. Ini kita copy saja alamatnya, salin ke clipboard. Nanti kalau Bapak Ibu mau membuat akun Webex, saya sarankan gunakan yang email permanen Bapak Ibu ya, karena belum pernah buatkan. Kemudian kita paste di sini. Kita sign up. Oke. Kemudian di sini seperti yang tadi saya bilang, bahwa di sini sekarang Indonesia sudah mulai ada, artinya country-nya atau region-nya Indonesia sudah tersedia. Kita pilih Indonesia, lalu kita kasih nama awal di sini dan nama belakang. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik continue. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengecek inbox kita ya. Dia bilang kami telah mengirimkan akun aktivasi ke link ini ya, ke email ini, link aktivasi ke email ini. Nah, email yang tadi yang Temmail ini saya buka, ada di bawah sini isinya. Nah, ini ya, Isugo Webex Messenger. Jadi ini kita buka. Nah, ini kita diberikan username, kemudian Webex site. Nah, jadi kita begitu kita mendaftar akun Webex, secara otomatis kita diberikan satu alamat URL atau alamat Webex site dengan secara acak. Ini saya dapat yang meeting spec 21.webex.com. Nah, setelah ini kita buat password ya, kita buat password untuk kita bisa masuk ke akun Webex kita. Saya akan klik kanan, saya open link tab saja karena ini disposable email ya, jadi kalau udah ketutup udah nggak bisa kita buka. Saya klik kanan, saya open link meeting. Oke, setelah dibuka dengan new tab seperti ini, kita diminta untuk memberikan password. Misalnya saya kasih password di sini 123456. Oh, nggak bisa ya. Di sini ada aturannya untuk pembuatan password. Paling sedikit 8 karakter. Kemudian mengandung minimal 2 huruf ya. Ada kecil dan besar hurufnya. Kemudian campuran antara uppercase huruf besar dan lowercase huruf kecil. Kemudian paling sedikit ada 1 nomor.
Oke, misalnya saya tuliskan begini ya, pesat 2010 2020. Jadi ada angka, ada huruf besar dan ada huruf kecil. Kemudian continue. Oke. Setelah itu kita sudah berhasil membuat meeting room. Artinya kita sudah berhasil membuat akun pada Webex ya. Setelah masuk seperti ini, nanti meeting room yang kita punya alamatnya yang ini gitu ya. Kemudian kita mengatur atau membuat jadwal. Kita ke menu meetings di sini ya. Lalu di sini kita buat schedule. Kemudian di sini adalah oke, ini meeting type-nya kita gunakan Webex meeting. Kemudian di sini ada meeting templates-nya ya. Kita gunakan yang Webex meeting default saja, enggak masalah. Kemudian di sini ada meeting topic. Nah, ini adalah nama room-nya. Jadi kalau misalnya saya kemarin memberikan link meeting seperti ini, sebentar saya buka dulu. Nah, seperti ini ya. Ini PCT 2020 batch 1 hari kedua. Maka ini adalah topiknya, meeting topiknya di sini, judulnya. Jadi misalnya di sini saya tuliskan PCT pesat 2020. Misalnya begini. Kemudian kita berikan password. Passwordnya apa? Misalnya yang mudah saja. Saya kasih password 123456. Ini bebas ya, passwordnya mau apa aja boleh. Kemudian di sini ada harinya. Jadi ini mau kita setting kapan? Misalnya kita akan buat meeting untuk besok misalnya. Kita pilih tanggalnya. Kemudian kita pilih jamnya. Misalnya besok jam 10. Misalnya jam 10. Saya buka jam 10.00 ya, jam 10 pagi, maka 10.00 AM. Kemudian durasinya di sini kita pilih. Nah, ini durasinya kita bisa sampai 24 jam. Kalau yang selama ini yang ada yang gratis, saya melihat Webex ini yang paling lama yang menyediakan waktunya. Karena kebanyakan itu 40 menit dan sebagainya. Kemudian di sini waktunya misalnya saya pilih 2 jam. Ya, lalu kita done. Nah, di sini waktunya kita pilih yang Indonesia. Yang plus 7 ya. Plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, ini. Jadi waktu Indonesia. Kemudian di sini ada recurrence. Recurrence ini artinya perulangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin jadwal meeting ini berulang setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, nah itu cukup 1 kali pembuatan jadwal, maka nanti secara otomatis dia akan terbuka gitu. Tetapi kalau yang tidak ada perulangan, ini tidak usah dipilih ya, jadi kosongkan saja begini. Tapi kalau mau ada perulangan, misalnya perharian gitu, misalnya kita pilih daily ya, setiap berapa hari gitu kan. Di sini kita isi misalnya setiap hari, berarti setiap 1. Tetapi misalnya per 2 hari kita meeting, maka di sini kita ganti menjadi 2. Jadi per 2 hari kita meeting. Atau setiap minggu, setiap di akhir minggu, maka di sini kita pilih every weekday. Kemudian endingnya di sini mau seterusnya sampai kita tidak gunakan, misalnya no end date. Tetapi kalau misalnya kita mau pakai dengan tanggal ending, misalnya tadi kan saya sudah buka ini, meetingnya adalah tanggal 16 jam, jamnya berubah nih karena tadi pengaturan waktu ya. Oke,
tanggal 16 jam 10 misalnya. Nah, kita misalnya hanya 1 minggu nih, dalam 1 minggu kita akan meeting terus, misalnya 1 hari setiap hari. Maka di sini adalah every 1 days, kemudian endingnya tanggal 23 gitu ya, kita atur saja. Jadi ini endingnya. Kemudian ada juga endingnya itu dengan berapa kali pertemuan. Misalnya kalau sudah 5 kali ketemu, udah selesai saja. Maka di sini kita ketik after 5 meetings. Jadi setelah 5 kali, maka meeting ini berakhir, gitu. Tetapi kalau sekali lagi saya informasikan, kalau tidak ada perulangan, ini tidak usah di checklist, ya. Jadi kalau meetingnya jadwalnya itu tidak tentu, lebih baik ini tidak usah digunakan. Oke, kemudian di sini adalah attendees. Attendees ini adalah siapa yang diundang. Jadi kalau misalnya para pesertanya sudah memberikan alamat email, nah sebaiknya diisi ini di sini. Nanti akan ada informasi dari Webex-nya terkait meeting tersebut ke alamat email. Apakah reminder untuk nanti segera masuk room, ataukah password dan ada chat, saya jadi baca ya seperti itu. Kemudian di sini ada pilihannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini secara simpelnya, jadi kita membuat jadwal meetingnya cukup pengaturan di sini saja, gitu, secara simpelnya. Tetapi kalau misalnya kita mau ke advanced option, artinya ada pilihan yang lebih advance lagi. Di sini ada pengaturan audio connection. Nah, di sini kita gunakan Webex audio saja, karena ini menggunakan sistemnya dari Webex dan laptopnya, ya. Ada juga yang menggunakan VoIP only. Jadi kalau voice over internet protocol, ya, kalau di Indonesia ini jarang digunakan. Kita menggunakannya Webex audio saja. Kalau non, nanti tidak ada suara, ya. Kemudian di sini ada entry and exit tune. Artinya ketika partisipan masuk dan keluar, maka akan ada suara yang berbunyi. Kalau kita pilih beat seperti tadi, misalnya tut, nah berarti ada yang gabung. Tut, ada yang keluar, gitu. Ada juga yang announce name. Announce name ini dia akan menyebutkan nama. Jadi kalau misalnya Pak Nasuha tiba-tiba keluar dari meeting, Pak Nasuha keluar, nah ini akan ketahuan nih kalau kita gunakan announce name, gitu. Kemudian di sini ada agenda, pengaturan agenda. Agenda meetingnya apa? Di sini kita tuliskan. Misalnya di sini yang saya sudah kasih link, agendanya adalah sesi 1 digital flyer, dan sesi 2 adalah membuat dan mengelola akun Webex. Maka di sini kita tuliskan sesi 1 dan sesi 2. Oke, kemudian yang pilihan yang terakhir yaitu scheduling option. Kita bisa klik di sini. Ini secara default saya sarankan tidak usah dirubah, karena yang pertama ini require account, artinya yang daftar ini, yang ikut peserta ini harus punya akun di Webex. Saya sih supaya gampang, yang tidak punya akun pun bisa daftar, gitu, ya. Kemudian di sini exclude password, ini pun sebaiknya tidak usah dipakai. Kemudian di sini ada join before host, ini sudah diatur 5 menit sebelum host mulai, ini peserta sudah bisa gabung, gitu. Jadi kalau misalnya ini saya klik, saya tidak checklist, partisipan atau peserta tidak bisa gabung kalau host itu belum memulai, kalau host itu belum start, ya. Jadi kalau misalnya hostnya kesiangan atau hostnya joinnya terlambat begitu, ini peserta itu tidak bisa gabung. Tapi kalau kita checklist begini, 5 menit sebelum dimulai, sebelum waktunya tadi jam 10, ini sudah bisa gabung, gitu. Registration kita no, karena tidak ada yang tidak usah registrasi. Kemudian ini email reminder, jadi 15 menit sebelum dimulai ada email yang dikirim, begitu ya.
Oke, setelah pengaturan dilakukan, kita bisa klik schedule. Kita klik schedule. Nah, seperti ini jadinya. Sebentar, ini masih Kuala Lumpur ya. Coba kita atur di preference dulu ya. Di settingannya kita atur. Kita cari Bangkok Hanoi Jakarta. Oke, simpan. Oke, sudah ya. Jadi jam 10 kita sudah membuat room meeting, jadwal meeting dengan nama PC Tips 1 2020. Ini hostnya adalah yang punya akun. Ini jamnya jam 10 sampai jam 12. Ini harinya Sabtu tanggal 16 dan ini waktunya. Jadi waktunya waktu Indonesia, Bangkok Hanoi Jakarta. Kemudian ini adalah meeting linknya. Ini yang kita informasikan ke teman-teman ya. Nah, ini kita bisa copy dengan mengklik yang di sini. Jadi kita klik saja ini untuk bisa mengambil informasi tentang meeting tersebut. Misalnya begini ya, saya klik copy, kemudian bisa kita kirimkan ke WA. Misalnya saya kirim ke WA grupnya guru besar. Seperti ini. Kita kirimkan, enter. Nah, ini. Maka yang akan kita kirimkan adalah informasi tentang meeting yang akan kita buat bersama. Ada agendanya, ada passwordnya, ada link numbernya dan sebagainya. Nah, linknya ini ya Bapak Ibu, ini bisa kita pendekkan seperti yang kemarin menggunakan bit.ly, atau juga kita bisa ganti dengan yang tadi Pak Iwan Cakrayana sampaikan dengan QR code gitu ya. Jadi kalau QR code-nya di scan, maka akan langsung lari ke meeting link di sini. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita udah punya akun, terus kita dapat room number gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bergabung atau join ke dalam room number? Ada banyak cara Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Yang termudah adalah kita mengklik link yang sudah diberikan. Begitu kita klik, nanti kita tinggal masukin password ya. Tetapi kalau misalnya kita hanya mendapatkan meeting number seperti ini, meeting numbernya kita ambil, lalu kita tuliskan di sini ya. Jadi ini enter meeting information to join a meeting. Jadi kalau kita dapat nomor ID, nomor meeting number, maka kita gabung atau masukkan lewat ID-nya di sini. Begitu ya Bapak Ibu, ini cara membuat akun dan membuat jadwal meeting. Kemudian saya akan terangkan sedikit apa yang ada pada akun kita ya. Jadi yang pertama di sini adalah home. Saya ulangi ya, saya sign out dulu. Jadi pertama kita ketikkan saja Webex. Ini kita sudah mempunyai akun ya. Nah, ketika sudah punya akun, kita sign in. Kita klik sign in, lalu kita ke Webex meeting. Nah, kemudian kita sign in atau login menggunakan email address yang tadi kita pakai, yang tadi kita daftarkan untuk membuat akun. Tadi kan saya menggunakan disposable email ya. Saya kopikan ini, masukkan ke sini, next. Lalu passwordnya kita masukkan. Tadi saya passwordnya pesat 2020, next. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita sudah berhasil masuk ke room kita, dan di sini ada upcoming meeting, artinya ada jadwal meeting yang akan berlangsung di sini ya. Ini yang kita buat seperti ini. Nah, kalau kita mau ngedit, misalnya jamnya jangan jam 10 deh, terlalu siang, jam 9 aja misalnya. Kita klik lagi ke sini.
Nah, di sini ada edit yang gambarnya pensil. Ya, kita klik edit. Lalu kita ganti apa yang mau diedit. Misalnya passwordnya kita mau ganti, atau tadi jamnya. Maka jamnya kita ganti di sini jam 9. Berlangsungnya selama 3 jam. Kita done. Ya. Kemudian kita save. Save kembali. Oke, sudah jadi ya. Maka jadi jam 9 sampai jam 12 dengan tanggal yang sama, dengan settingan waktu yang sama. Sama, ini kita copy lagi. Kita kirimkan lagi ke informasi yang lain atau ke WA dan sebagainya. Kemudian di sini di bawah sini ada recordings. Recordings ini adalah tempat penyimpanan perekaman yang meeting yang pernah kita lakukan. Ini preference yang tadi saya sudah lakukan adalah pengaturan di time zone. Jadi time zone-nya ini kita gunakan waktu +7 ya Bapak Ibu, karena secara default dia menggunakan waktu Singapura. Jadi jangan lupa untuk mengganti time zone-nya ini ke +7, yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian di sini ada My Personal Room. Ini nama roomnya. Kalau kita mau ganti boleh, bisa. Misalnya pesat room atau pesat virtual conference dan sebagainya. Kemudian di sini ada download. Jadi kalau misalnya mau menggunakan aplikasi atau mau install, di sini silahkan download. Gitu. Bisa juga dengan aplikasi di handphone, bisa di-download di Play Store. Jadi setelah kita tadi membuat room meeting, ketika kita menjadi host itu kan kita yang start nih, kita yang start meetingnya. Nah setelah di start meeting, maka tampilan meeting kita akan seperti ini. Nah bisa kelihatan ya, ada partisipan di sini gitu ya. Kemudian ada chat di sini gitu kan, ada nama-nama, ada orang-orangnya di sini dan sebagainya. Nah ini saya jelaskan dulu sedikit. Jadi di sini yang pertama gambar mic ini kalau kita mute ya, maka suara kita tidak akan bisa terdengar ke partisipan. Kemudian kalau ini video, jadi kalau kita klik stop my video, gambar kita tidak akan terlihat. Lalu di sini ada share content ya Bapak Ibu. Nah, share content ini akan muncul seperti ini, layar mana yang akan kita share. Misalnya tadi saya gunakan screen 1 ya, layar yang pertama. Ini juga ada screen 2, saya menggunakan 2 layar. Terus juga ada whiteboard, Pak. Jadi whiteboard ini saya share sebentar, whiteboard misalnya. Nah, seperti ini. Jadi whiteboard ini kita bisa coret-coret, Pak, di sini. Misalnya begini. Ya. Misalnya 1 ditambah 2 berapa anak-anak begitu ya. Ini ceritanya menggambarkan menggunakan whiteboard gitu. Atau juga kita bisa menggunakan, sebentar ini saya close dulu. Oke. Share kontennya bisa di sini atau di sini ya. Di sini ada share konten, ada share multimedia, ada share meeting Windows. Jadi kalau share konten tadi yang layar kita, tetapi meeting Windows-nya nggak kelihatan, begitu. Kemudian di sini ada recording nih Pak. Nah ini recording in progress, artinya ini saya sedang merekam. Ya, kita klik di sini, ini sedang merekam.
Jadi kalau misalnya berhenti kita stop, kalau mau di pause kita pause. Kemudian di sini ada close participant. Ini adalah panel atau jendela partisipan yang di sebelah kanan. Jadi kalau saya klik begini, ini nggak kelihatan partisipannya. Saya klik begini, ini muncul, gitu ya. Ini adalah chat. Kalau diklik dia hilang chatnya. Kalau diklik lagi dia muncul. Kemudian di sini ada more option. Nah, ini yang pertama adalah log meeting. Ini penting juga untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita sudah masuk dalam meeting, kemudian kita tidak ingin ada peserta tambahan begitu, maka ini kita log saja. Kita log meeting is log. Nanti ketika ada partisipan yang masuk, dia akan meminta izin kepada host apakah si partisipan itu diizinkan untuk masuk atau tidak. Begitu. Ini saya buka lagi unlock. Kalau di unlock semua bisa masuk. Kemudian di sini ada copy meeting link. Ini informasi tentang meeting linknya tadi. Ini audio connection dengan suara, speaker, mikrofon dan kamera. Ini pengaturannya. Ini connect to device. Kita mau koneksi ke device yang lain. Kemudian yang tanda yang silang merah ini adalah selesai meeting. Jadi end meeting. Kalau saya klik end meeting, semuanya akan keluar secara paksa. Kalau saya leave meeting, hanya saya yang keluar. Gitu. Tetapi meeting yang ada yang sedang berjalan ini tetap berlangsung. Jadi kalau saya end meeting, semuanya ke close. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terus ada juga yang menarik. Misalnya di sini saya buka open and share. Saya buka misalnya di sini ada gambar begitu ya. Misalnya Bapak Ibu mempunyai bahan materi uji, misalnya begini. Nah, ini bisa kita coret-coret gitu. Misalnya seperti ini. Saya ganti warnanya. Misalnya untuk menunjukkan lebih informasi begitu. Misalnya ukuran dari sini berapa nih gitu kan. Atau ini meja ini dimensinya berapa. Seperti itu. Ini bisa kita coret-coret. Atau kita mau menunjukkan sesuatu. Nah, ini nih pakai apa nih anak ini? Ya, seperti itu. Ya. Demikian Panas informasi tambahannya tentang room meeting yang begitu kita sudah start meeting ya.